Hari ini puji Tuhan kita berkumpul kembali dalam seminar online. Hari ini kita kedatangan dua speaker. Yang pertama Dr. Frans Abednego Barus, dan kemudian yang kedua Dr. Lydia E. Nurcahya yang akan membawakan tentang new normal dan herd immunity serta mengatasi kecemasan memasuki era new normal. Puji Tuhan karena kita di Telkom Group diperlengkapi oleh dua orang pembicara yang luar biasa ini untuk menyambut minggu depan mungkin beberapa dari kita akan sudah masuk ke kantor untuk bekerja di kantor secara normal. Bapak dan Ibu, saya bacakan urutan seminar hari ini. Jadi hari ini ada pembukaan oleh MC, kemudian lagu pembukaan dan doa, kemudian nanti sambutan dari Binroh, kemudian perkenalan moderator, kemudian kita akan memasuki 2 buah materi seminar, serta tanya jawab, dan nanti akan ditutup oleh lagu penutup dan doa. Sebelumnya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menyiapkan hati, kita mau undang Tuhan hadir di dalam seminar hari ini, biar setiap seminar ini boleh memberikan pencerahan buat kita di dalam menghadapi era new normal. Mari kita siapkan hati, kita mau nyanyikan lagu kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan sore ini. Kau memperlengkapi kami dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang kami harus persiapkan saat ini Tuhan. Walaupun kami terpisah ruang dan waktu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha hadir. Kau Allah yang gak terpisah ruang dan Engkau gak terpisah waktu untuk setiap kami di tempat ini. Tuhan, kami mau menerima kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini boleh Kau berikan kemenangan demi kemenangan, karena kami sungguh lebih dari pemenang di dalam Engkau. Saat ini kami mau berkati setiap jaringan, setiap koneksi, setiap suara, setiap video, setiap materi yang dipersiapkan oleh Dr. Frans dan Dr. Lydia. Tuhan, hari ini biar Kau yang rendahkan hati kami supaya kami boleh belajar hari ini dan mempersiapkan diri kami untuk new normal, dan Kau juga urapi pembicara kami, moderator juga Tuhan, dan setiap panitia, setiap pengurus Tuhan yang mempersiapkan seminar ini, biar dari awal, pertengahan hingga akhir Kau berkati, Kau sertai, dan Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Binroh yang akan diwakili oleh Bapak Bastian Sembiring. Untuk Pak Bastian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zita. Shalom buat kita semua. Saya sapa dulu ya, yang mungkin yang kami hormati Dr. Frans dan Dr. Lydia yang sudah meluangkan waktunya untuk bicara di dalam seminar yang kami laksanakan hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Kemudian kawan-kawan semua ya, jadi Dr. Frans, Dr. Lydia, ini semua kami adalah pegawai Telkom Group. Ini dari semua daerah hadir di sini. Hari ini saya lihat sudah masuk 24 partisipan, biasanya 100-an. Kita tunggu mungkin ada kawan-kawan yang akan menyusul kemudian. Nah, mungkin sebagai perkenalan saja, Dr. Frans, Dr. Lydia, kami yang ada di dalam, kita sebutkan Binroh, Pembinaan Rohani Kristen Telkom Group. Ini adalah persekutuan dari anak-anak Tuhan yang ada di Telkom Group. Telkom Group kami katakan demikian karena kami berasal dari Telkom, termasuk seluruh anak perusahaan. Telkomsel, Mitratel, Telin, ada banyak anak perusahaan yang di dalam Telkom Group ini semua hadir, semua bersama-sama dengan kami mengikuti seminar ini. Gitu. Nah, mungkin saya juga sampaikan selama ini di Telkom kami juga melakukan working from home. Jadi kami bekerja dari rumah walaupun memang dalam situasi-situasi tertentu kami juga harus hadir ke kantor. Nah, itu biasanya kalau tidak ada pilihan lain, kami biasanya beberapa harus hadir juga ke kantor. Nah, ini sudah ada di internal kami sudah ada keputusan bahwa hari Senin ini berangsur-angsur kami di level-level tertentu sudah harus hadir di kantor.
Nah, jadi ini juga kami sudah mulai atur supaya mulai hari Senin kita sudah mulai ramai yang ada di kantor, tapi masih lebih banyak juga yang bekerja dari rumah. Kondisinya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga seminar hari ini, terus terang, ini akan sangat membantu bagi kami, supaya kami bisa mempersiapkan diri, siapa yang hadir di kantor, siapa yang ada di rumah, dengan tetap harus mengikuti protokol yang ada tentunya. Nah, mungkin itu saja sebagai perkenalan. Sekali lagi terima kasih Dr. Frans, Dr. Lydia yang sudah memberikan kesempatan waktu di sore hari ini, dan kami percaya ini sangat bermanfaat bagi kami, dan juga kami percaya Tuhan akan memberkati acara ini. Terima kasih. Silakan Mbak Zita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini adalah Bapak Richard Alberto. Beliau adalah Ketua Binro Jabodetabes. Dan saya kembali ingatkan untuk Bapak dan Ibu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan kita berikan pertanyaan menggunakan Slido. Untuk linknya kita bisa lihat di sini, bit.ly kemudian garis miring seminar 2 Binroh. Nanti apabila Bapak dan Ibu kesulitan untuk menggunakan Slido, nanti mungkin bisa di-chat juga, akan dibantu oleh Karolus untuk memasukkannya ke Slido. Demikian waktu dan tempat selanjutnya akan saya berikan kepada moderator, kepada Pak Richard Alberto, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bisa saya share screen dulu? Pak Richard unmute di mute gitu. Oke, terima kasih Pak Bastian. Kami akan memperkenalkan dua panelis kita pada seminar Binroh kita yang kedua pada hari ini. Pertama adalah Dr. Frans Abednego Barus, spesialis paru, dan akan membawakan topik tentang new normal dan herd immunity. Dan panelis yang kedua adalah Dr. Lydia E. Nur Cahya, SPKJ, dengan membawakan topik mengatasi kecemasan memasuki era new normal. Nah, sebelum saya berikan kepada panelis, saya akan menjelaskan tentang Dr. Frans Abednego. Dr. Frans Abednego lahir di Medan tanggal 17 April tahun 72. Beliau menamatkan SD SMP di Medan, kemudian mengikuti sarjana kedokteran di Universitas Indonesia, dan juga pada tahun 2000 sampai 2004 mengambil spesialis paru di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Omni Polomnas, spesialis paru, dan juga beberapa tahun di Universitas Kristen Indonesia, pernah bertugas sampai sekarang di Rumah Sakit Hermina, dan menjadi expert dari 2016 sampai 2019 di Deep Therapy Expert PT GSK Indonesia. Pengalaman lain Dr. Frans adalah dia sebagai pembicara tentang kesehatan paru dan jantung di radio speaker EPK, dan beberapa sebagai pembicara lokal dan seminar tentang paru dan juga kesehatan. Dan saat ini juga memiliki pengalaman sebagai salah satu anggota dalam organisasi Paru Society di Jakarta dan sekretaris paru di Jakarta. Nah, untuk panelis yang kedua, saya akan memperkenalkan Dr. Lydia Nur Cahya,
lahir di Bandung, dan saat ini juga tinggal di Bandung. Riwayat pendidikan adalah S1 Fakultas Kedokteran Unpad tahun 89 dan mengambil PPDS Psikiatri Unpad tahun 2001. Riwayat pekerjaan Dr. Lydia adalah psikiater di Rumah Sakit Jiwa Bandung. Kemudian saat ini adalah fungsional dokter spesialis Madya Rumah Sakit Kesehatan Kerja 2014 sampai dengan sekarang. Dr. Lydia saat ini berpraktik di RSUD Kesehatan Kerja dan Rumah Sakit Pindad. Itulah rekan-rekan dua CV dari panelis kita pada sore hari ini. Dan setiap kepada Dr. Frans Abednego akan kita berikan waktu 30 menit untuk menjelaskan topik new normal dan herd immunity, dan dilanjutkan langsung oleh Dr. Lydia untuk topik mengatasi kecemasan dan memasuki era new normal. Dan bagi rekan-rekan yang akan bertanya, kami sudah siapkan link, tadi sudah saya sampaikan oleh MC kita, dan pertanyaan bisa nanti ditujukan kepada Dr. Frans atau Dr. Lydia, supaya kita bisa tahu kepada siapa pertanyaan itu akan diajukan. Dan bisa dipersiapkan dari sekarang, supaya nanti pada saat kedua panel selesai menjelaskan materinya, forum tanya jawab akan langsung kami buka, dan waktunya mungkin sekitar 30-40 menit. Demikian dari kami, dan untuk waktu yang pertama kita berikan kepada Dr. Frans. Dr. Frans, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Saya mohon izin untuk sharing, bukan untuk mengajar, tapi untuk share saja pengetahuan mengenai apa yang sudah kita ketahui, tapi mungkin yang kita ketahui ini kadang berada pada zona abu-abu, atau kita nggak ngerti, atau hoax, atau macam-macam yang ada di luar sana. Apalagi kita yang akan sebentar lagi masuk ke dalam suasana ruang ruang kerja dalam kantor, gitu ya. Buat host barangkali saya akan ambil waktu 30 menit, berarti buat moderator sampai kira-kira jam 5 nanti saya akan presentasi. Ya, jadi saya akan presentasikan bahan saya. Bahan saya itu terdiri dari 40 slide, tapi banyakkan soal gambar ya. Kita sudah tahu selama ini apa yang akan kita bahas. Tidak sulit, dan nanti kita akan kolaborasi dalam diskusi. Baik, topik saya sebenarnya ada dua. Kenapa ada dua? Kenormalan baru ini berdasar kepada herd immunity, itu aja. Jadi kita sudah banyak sekali mendengar soal herd immunity apaan sih herd immunity gitu ya. Dulu mungkin awal-awal dijelaskan bahwa virus ini akan cepat selesai, dia akan sampai Oktober kita akan sudah mulai normal lagi gitu ya. Kenapa sekarang ada new normal? Kenapa ada tatanan hidup normal baru? Kenapa terjadi perubahan-perubahan perilaku yang harus terjadi pada masyarakat kita dan pada kita sendiri dan anggota keluarga? Nah, itu yang akan ruang lingkup pembicaraan saya. Semua sudah diatur di gugus tugas, di Depkes, di mana-mana sudah ada protokol-protokol yang akan kita bicarakan secara selintas nanti. Dan mengenai topik mengenai keadaan kejiwaan menghadapi kenormalan baru ini tentu perlu sekali, karena memang ada perubahan situasi, perubahan perilaku, dan ini menuntut apa yang disebut dengan kedisiplinan. Baik, ini data terakhir, bukan per hari ini, tapi per kemarin. Per hari ini tadi saya tunggu, biasanya keluarnya itu jam 15.35, jadi saya upload saja yang kemarin, bahwa data kita bahwa positif corona itu masih 51 se-Indonesia, 51.000, jadi sudah melewati 50K gitu ya, yang positif dengan PCR. Ini yang terdaftar pada gugus tugas, pada dinas kesehatan, pada rumah sakit negeri. Kadang-kadang yang di swasta tidak dilaporkan, jadi fenomena gunung es terjadi, mungkin angkanya lebih besar dari ini. Demikian juga dengan angka meninggal dunia. Ini angka meninggal dunia yang
RT ataupun pemeriksaan swab tenggoroknya positif, yang PDP, yang ODP, yang kadung meninggal belum di swab tidak termasuk dalam angka ini, gitu ya. Jadi kita menghadapi suatu keadaan di mana kita saat ini menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara, dan saat ini Kota Jakarta adalah memang yang tertinggi, sedikit di atas Jawa Timur, yang sekarang sedang naik-naik, sorry, yang sekarang sedang naik itu adalah Sumatera Utara, daerah Jawa Barat masih tinggi, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Itu daerah-daerah yang harus kita waspadai, karena kan acara ini kan acara nasional. Jadi mungkin mereka-mereka yang berdomisili di situ harap lebih berhati-hati untuk menjalankan kenormalan baru ini. Ya, herd immunity dulu kita bahas. Secara cepat saja, imunitas kita itu kalau kita dulu belajar, kalau kita latar belakangnya dulu IPA, ya imunitas kita itu dibagi dua, yaitu imunitas yang genetik dan imunitas yang didapat. Genetik ya kita miliki sejak lahir. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tidak bisa kena. Ya, contohnya mungkin ya banyak sekali penyakit-penyakit yang dialami oleh hewan barangkali ya, yang penyebabnya virus, tapi kita dekat-dekat dengan dia, dengan mungkin binatang-binatang peliharaan kita di rumah yang sedang sakit, tapi kita nggak kena. Itu memang kita tidak compatible dengan kumannya. Kemudian yang kedua adalah imunitas didapat. Imunitas didapat ini baik secara alami maupun secara buatan. Kalau alami yang kita dapat setelah kita sakit. Sedangkan kalau buatan itu kita bisa kebal kalau kita divaksin. Ya, ini 3. Jadi ada 3, genetik, didapat alami, dan didapat buatan. Nah, kalau herd immunity, kita berbicara herd immunity, ini yang harus dicamkan, bahwa harus ada vaksin terlebih dahulu, itu syarat. Syarat herd immunity adalah harus ada vaksin terlebih dahulu. COVID-19 itu kita compatible, kita bisa terinfeksi. Dari hewan bisa ke kita, dari manusia dari manusia ke manusia bisa, dari hewan ke manusia bisa. Kita tidak kebal secara genetik. Artinya ada 2 hal yang berarti kalau gitu imunitas genetik tadi tidak berlaku pada COVID-19. Yang berlaku adalah imunitas acquired atau yang didapat. Yang didapat ini ada 2, vaksin dan alami. Kalau dibilang vaksin, ya belum ada vaksinnya. COVID-19 belum ada vaksinnya. Jadi kalau begitu, kalau belum ada vaksin, bagaimana? Kita bisa kebal, atau populasi bisa kebal, atau society bisa kebal, itu bergantung pada mekanisme pembentukan natural antibody. Di mana kita harus terinfeksi dulu, seperti penjelasan di slide pertama tadi. Maka, kalau kita harus ditularkan dulu, baru terbentuk yang namanya antibody atau immunity, maka banyak sekali akan korban berjatuhan. Kenapa? Karena sifat kuman ini gampang menular. Ya, gampang sekali transmisi terjadi. Tidak tahu asalnya dari mana, nggak taunya udah kena aja, gitu ya. Dan kalau semua korban dalam waktu bersamaan sakit, rumah sakit nggak cukup. Karena ruangan rawat COVID-19 khusus, isolasi namanya. Tidak boleh dikunjungi, tidak boleh ditunggui, dan itu tidak akan cukup dari satu rumah sakit, walaupun sudah bertambah. Ya, nah kita punya rumus matematika untuk sebuah herd immunity ini, bahwa imunitas populasi atau herd immunity itu adalah 1 kurang 1 per R0. P itu artinya komunitas yang imun atau kebal populasinya. Sedangkan R0 itu angka reproduksi. Angka reproduksi ini sebenarnya begini secara grafisnya. Kita lihat ya. Apabila seorang pimpinan, ini saya ambil apa aja ya, saya ambil contoh, kalau ada nanti yang tersenggol namanya atau gelarnya atau posisinya, mohon maaf sebelumnya. Apabila suatu pimpinan, katakanlah kepala departemen, kepala divisi misalnya, dia punya 4 bawahan dan mereka sedang meeting gitu ya. Ternyata tanpa diketahui bahwa Pak Kepala Divisi ini penderita atau COVID-19 confirm positif, sakit dia ternyata kemudian. Udah sempat meeting berkali-kali dengan teman-teman ini. Ya, alhasil adalah bahwa nanti dia dari si Pak Divisi ini akan menularkan 2 orang bawahannya. Itu yang disebut dengan R0.
Jadi 1 bisa menularkan 2, itu R0-nya 2. Paham ya? 1 orang sakit berpotensi membuat 2 orang sakit lagi, itu R0-nya 2. Kalau tadi yang 2 ini pulang ke rumah, dia punya istri dan 3 anak, katakanlah mereka seragam, punya 1 istri dan 3 anak, ternyata dia akan menularkan kepada 2 anggota keluarganya, yang ini menularkan kepada 2 anaknya. Artinya dalam beberapa waktu sudah terkumpul 7 orang sakit. Itu kalau R0-nya sama dengan 2. 1 berpotensi jadi 2. 1 berpotensi jadi 2. Nah, untuk coronavirus itu R0-nya 2 sampai 5. Ya, R0 coronavirus itu 2 sampai 5. Beberapa ini sudah penelitian dari para ahli. Jadi R0-nya campak itu 12 sampai 18. Maka cepat sekali ada campak, biasanya anak-anak kita yang kena campak harus dirumahkan 2 minggu. Ya, atau misalnya TBC, ini R0-nya 2,6. Atau HIV, ini R0-nya sama dengan 4. Itu sudah penelitian epidemiologi. R0 coronavirus adalah 2 sampai 5 berdasarkan infeksi SARS yang terjadi 2002. Ya, kumannya sama. Apakah kuman coronavirus bisa lebih tinggi? Bisa, tapi sampai saat ini kita masih memegang 2 sampai 5. Artinya 1 orang bisa berpotensi mereproduksi menjadi 2 atau sampai 5 pasien baru. Ya, jadi begitu cepatnya virus ini menular. Nah, ini gambar lain, misalnya gambar yang tadi ya, gambar yang tadi. Ini si bos lagi meeting, tapi 2 yang di atas ini anak buahnya, bawahannya sudah diimunisasi. Ini sudah diimunisasi. Apabila dia menularkan, maka dia hanya menularkan kepada yang belum diimunisasi. Logis kan? Dia menularkan hanya kepada yang belum diimunisasi, yang belum divaksinasi. Yang ke sini dia kebal karena sudah divaksin. Ada imunitas buatan. Ya, berarti yang ini tetap menjadi 1. Kebetulan dia punya anak 2 udah divaksin. Sehingga R0-nya akan menurun jadi 1 yang disebut dengan R biasa. R sama dengan 1. Artinya, kita hanya bisa menurunkan angka R dari si kuman. R0 itu kan sudah merupakan alaminya si virus COVID-19. Itu kan tinggi. Jadi, kita coba untuk, bukan kita coba, metode untuk menurunkan angka reproduksi itu adalah dengan vaksinasi. Ya, artinya kalau tadi ini si kepala divisi, kemudian dia ke sini tadi tidak menular, ke sini menular, dan bawahannya ini ke rumah, tentu anggota keluarganya akan safe. Istrinya yang belum diimunisasi ini, walaupun belum diimunisasi, karena dia sudah diimunisasi, maka istrinya ikut-ikutan safe. Artinya terproteksi secara tak langsung. Belum diimunisasi, tapi terproteksi. Itulah gunanya vaksinasi. Makanya untuk kuman-kuman yang kuman-kuman yang sangat menular, kita lihat sekarang ibu-ibu, anak-anaknya semua divaksinasi. BCG, hepatitis B, DPT, polio, HIV, pneumonia, semua divaksinasi. Dalam upaya menurunkan angka R dan akan membentuk apa yang disebut dengan indirectly protected. Ya, indirectly protected. Ini dia yang diinginkan dari vaksinasi COVID-19. Kalau kita lihat, masuk kita ke rumus tadi, bahwa R0 itu adalah 1 kurang 1. P sama dengan 1 kurang 1 per R0. Di mana R0-nya itu adalah 2 sampai 5. Itu berdasarkan penelitian. Itu angka yang dimiliki COVID. Jadi kalau populasi yang imun, minimal 50%. 1 kurang 1 per 2. Kita ambillah R0-nya 2. Yaitu 50% populasi. Kalau tadi virus corona yang sekarang, COVID-19 yang sekarang R0-nya itu 5, maka dibutuhkan 80%. 1 kurang 1/4. Ya, 1 kurang 1/5, sorry. 1 kurang 1/5 itu 4/5, 80% populasi harus imun supaya melindungi 20% populasi yang belum divaksinasi.
Jadi dalam hitungan ini kita ambil 2. Sehingga perlu 50% populasi yang imun supaya melindungi 50% populasi yang lainnya. Jadi kalau sudah ada vaksin, maka 50% perlu divaksin supaya terbentuk herd immunity. Tetapi kalau tidak ada vaksin, maka 50% itu terinfeksi dulu supaya terjadi herd immunity. Andai kata Jakarta itu penduduknya 10 juta, dia butuh 5 juta yang terinfeksi supaya terbentuk namanya herd immunity. Harus 5 juta dikorbankan untuk terbentuk herd immunity, dikorbankan dalam artian tertular. Kalau angka kematian di Indonesia itu 5% untuk COVID-19, maka akan korban meninggal itu sampai 250.000 orang. Itu Pondok Rangon bisa penuh, gitulah. Kita perlu lahan yang lebih besar untuk pemakaman orang-orang yang meninggal karena COVID. Nah, disinilah muncul isu dulu. Ya, muncul isu dulu, waduh, ini pemerintah melepas PSBB, new normal, nanti akan terbentuk herd immunity, akan lebih banyak korban, dan akan banyak orang korban meninggal, diserahkan kepada mekanisme alam, yang kuat nanti yang menang, itu menjadi isu. Karena memang begitu dari segi epidemiologi. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada vaksin sampai sekarang, maka korban yang 250.000 tadi menurut hitungan kasar itu adalah lansia, anak-anak, atau orang-orang dengan penyakit-penyakit komorbid. Penyakit komorbid ini terdiri dari yang paling sering adalah diabetes mellitus, sakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal, cuci darah, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit autoimun, lupus seperti contohnya lupus, ibu-ibu hamil, penyakit-penyakit yang menyertai penyakit kanker, ya mereka-mereka yang punya kanker paru, kanker leher rahim, itu semua daya tahannya rendah. Itu namanya comorbidity. Itu adalah calon mereka-mereka yang kalau kena virus COVID-19 jadi gawat. Nah, bila kita kembali normal biasa, maka itu terbentuk seleksi alam yang tadi. Oleh karena itu, kita jalan satu-satunya adalah memutuskan rantai penularan dengan menjalani suatu tatanan baru dalam hidup yang disebut dengan kenormalan baru. Disitulah dasarnya lahir kenormalan baru. Kita tidak ada vaksin, virusnya cepat menular, virusnya juga bisa mematikan, virusnya harus diturunkan R-nya. Nah, ya. Jadi dasar-dasar itulah, obat tidak ada, kapasitas rumah sakit terbatas. Nah, jadi disitulah dimunculkan istilah kenormalan baru. Jadi sudah mulai saatnya kita harus keluar dari rumah. Pegawai ke kantor. Yang dagang, berdagang. Yang supir, nge-grab lagi. Yang anak-anak, sekolah lagi. Yang kuliah, kuliah lagi. Itu sudah harus dimulai. Memang ini ada pertentangan dua mazhab, yaitu mazhab ekonomi dengan mazhab kesehatan. Saat ini yang menjadi unggul adalah mazhab kesehatan, mazhab ekonomi. Kenapa? Kalau kita terus-terusan di rumah, bangkrut. Ekonomi, PHK di mana-mana. Ya, kemarin pegawai yang terakhir adalah pegawai Gojek di PHK 430 orang. Ya, bentar lagi pegawai rumah sakit di PHK. Siapa lagi yang akan menolong pasien? Ya, PHK di mana-mana. Jadi kenormalan baru ini kita harus dalam keadaan sehat. Itu yang utama. Jagalah kesehatan kita. Hindari kebiasaan buruk. Berbuatlah untuk concern terhadap kesehatan, meningkatkan kesehatan kita. Upaya-upaya promotif seperti ini dibutuhkan. Upaya-upaya preventif, itulah kenormalan baru. Jadi kenormalan baru ini kita atasi dengan preventif dan promotif. Promotif, jaga kesehatan. Preventif, menghindari tertular. Karena kuratif, tidak ada obat. Ya, preventif vaksinasi, tidak ada obat, tidak ada vaksin. Apalagi rehabilitatif, karena setiap yang terkena COVID-19 itu ada kerusakan jaringan paru. Itu upaya rehabilitatifnya. Jadi kita, masyarakat, itu berada pada ranah preventif, bukan vaksinasi, tapi preventif menghindari tertular, dan promotif meningkatkan kesehatan. Sebenarnya kalau kita di Jakarta ini sudah ada PSBB. Ya, sudah kita lakukan upaya itu. Tinggal diteruskan, tinggal diekstensifikasi, tinggal dibawa kebiasaan itu di kantor.
Ya, jadi kenapa kok kita harus walaupun Jakarta sudah menurun, beberapa kota lain sudah menurun, walaupun ada yang masih meningkat, daerah-daerah provinsi yang saya katakan tadi, kita harus waspada karena ada namanya second wave, gelombang kedua. Ya, perpindahan di internal, gitu ya. Misalnya orang Bandung datang meeting, terbentuk lagi. Orang Jakarta pergi ke Bandung meeting, nular lagi. Itu second wave itu. Ya, bisa berpotensi menjadi wabah yang lebih besar. Jadi ada istilah dalam yang saya tawarkan, yang kita tawarkan pada sore hari ini untuk membuat sebuah tagline supaya kita ingat, yaitu SMS. Walaupun SMS sudah diganti WA, sudah diganti Telegram, tapi kita kembali ke SMS. Ya, SMS itu apa? S-nya sabun. Sabun itu artinya mengindikasikan bahwa kita harus cuci tangan. M-nya itu masker. Kita memakai masker dengan cara yang benar, dengan memakai maskernya yang benar juga. Kemudian sosial, yaitu social distancing dan physical distancing. Ya, itu aja sebenarnya yang disebut dengan kenormalan baru. Tetapi kita ekstensifikasi sampai ke kantor, kita ekstensifikasi sampai di mobil angkot, di mobil travel, di mobil Grab, di ruang ibadah, di gereja, di ruang persekutuan, di meeting, di ruang kelas, semua. Ya, semua kita terapkan SMS. Itu aja, ingat aja SMS. Jadi bukan hal baru ini. Tapi karena kita belum biasa, kadang-kadang lupa. Sekali kita lupa, kita tertular. Potensi tertular. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya kita aman dan produktif. Nah, aman dari kesehatan, produktif dari segi ekonomi. Itu tujuannya. Jadi ini harus dilakukan. Disiplin. Ya, konsisten, disiplin, ingat, saling mengingatkan, menegur. Ya. Sementara di Indonesia ini orang-orangnya hidupnya agak suka-suka gitu loh. Ibarat pendeta saya bilang, apalagi kita orang etnis dari Sumatera Utara, kadang-kadang 11-12 dengan bangsa Israel gitu. Jadi tegar tengkuk, keras kepala. Ya, contohnya di Tanah Karo di kampung saya. Dulu tidak ada kasus, cuma 2 kasus. Sekarang udah 20 kasus, cepat sekali. Karena mereka masih mengadakan pesta di gedung pertemuan. Ya, masih kalau ada yang meninggal masih ikut tanpa melibatkan protokol kesehatan. Nggak ingat SMS tadi. Protokol kesehatan yang selalu dibilang didengung-dengungkan di media massa, online, di media massa, cetak, itu adalah SMS tadi. Itu protokolnya. Selain menjaga kesehatan, protokolnya apa? Termogan. Semua yang masuk ke kantor harus dicek suhunya. Kalau terdapat suhu di atas 36,5, berarti dia diistirahatkan dulu 5-10 menit, termogan lagi. Kalau masih di atas 36,5, suruh pulang. Ya, itu artinya kita harus menjaga kesehatan. Suruh di rumah dulu. Setiap demam, curiga COVID. Gitu. Jadi harus ada semua diterapkan. Cuci tangan harus dilakukan. Terutama kalau kita megang benda-benda umum. Contohnya mikrofon kalau di kantor. Meminjam ballpoint misalnya, pinjam map, ya, tanda tangan kertas-kertas, itu kan benda umum semua. Ya, cuci tangan dengan cara yang benar. Ini ada 5 langkah sesuai dengan WHO. Ya, bersihkan telapak tangan, bersihkan punggung tangan, bersihkan ujung jari, cuci lagi, sabun pakai tisu langsung dibuang. Ada lagi bisa dicuci pakai hand sanitizer. Tapi yang paling baik adalah dengan sabun dan air mengalir. Hand sanitizer kadang-kadang tutupnya saja sudah terkontaminasi virus. Nah, itu dia. Ya, kadang-kadang botolnya terjatuh. Kadang-kadang meminjam hand sanitizer. Nah, ini nggak boleh nanti di zaman new normal atau kenormalan baru di kantor. Pakai masker harus dengan cara yang benar pula. Masker harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Ya, pakai masker dengan cara yang benar. Masker yang benar itu adalah masker surgical, dokter bedah, bukan masker kain. Menurut perspektif dokter, menurut perspektif kesehatan. Tetapi di negara kita masih diizinkan pakai masker kain. Masker kain kelemahannya banyak. Ya, kalau dia basah, dia akan menangkap kuman. Kalau dia sering dicuci, maka kerenggangannya, kerapatan benangnya akan melar. Kalau ini nggak mungkin, kenapa? 4 jam buang.
Kalau kita kerja 8 jam, berarti 2 masker harus sedia. Ya, memang ada sedikit cost lagi. Kalau melepaskan masker ini, ambil dari kedua yang di telinga, ya, kemudian langsung dibuang ke tong sampah, kemudian Anda cuci tangan. Jangan sentuh bagian yang biru ini, jangan disentuh ini. Ini bagian banyak sekali kuman di sini. Pegang apanya saja, talinya saja, kemudian buang ke tong sampah. Ya, kalau bisa digunting dulu. Kenapa? Karena orang Indonesia ini agak kreatif. Kenapa? Masker-masker yang ada di tong sampah disetrika lagi dijual gitu loh. Ini yang repot kita di Indonesia ini kadang-kadang. Itu kena ciduk kemarin. Oke. Nah, kalau kita ke mall, patuhilah protokol kesehatan. Harus ada termogan, harus jaga jarak, ya, cek suhu, pengunjung pakai masker, penjual pakai masker, ya. Harus ada hand sanitizer di tiap toko. Toko harus didesinfektan secara berkala. Itu aja semua isinya. Kalau misalnya kita di pusat perbelanjaan pasar, sama, ya. Kalau bisa transaksi tunai, non tunai. Kalau bisa jangan nongkrong di pasar, jangan ngerumpi. Kalau di mall tadi jangan lagi kongko-kongko di Starbucks, di resto, boleh sih boleh, tapi kongko-kongkonya itu jangan berlebihan karena ada kapasitas sekarang. Bangku disusun sedemikian rupa supaya jaraknya 1-2 meter, ya. Kemudian disediakan tempat cuci tangan baik secara air mengalir maupun hand sanitizer. Toko-toko dibuka secara tanggal ganjil genap, jadi bukan kendaraan aja. Sekarang ganjil genap di jalan-jalan juga ragu untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena nanti orang berjejal-jejal di dalam angkutan umum. Jadi belum ada sekarang ganjil genap. Tapi pasar sudah buka ganjil genap. Kita tahu pasar di Jakarta sekarang PCR pedagangnya banyak yang positif. Ya, tapi lebih banyak yang lari ketika diperiksa. Nah, itu repot kan? Udah mau diperiksa, sudah ingin ikut program gratis, lari, tidak buka rumah. Nah, itu ciri-ciri orang Indonesia. Jadi memang kita pun disiplin, orang lain juga tidak disiplin. Apalagi kalau kita tidak disiplin. Jadi kedisiplinan itu harus dimiliki oleh semua. Baik, secara cepat saja di bandara gitu juga komponennya tetap, ya. Lihat, walaupun ada 10 nih, tapi wajib masker, physical distancing, cuci tangan. Yang lain-lain misalnya self check in, itu kan mencegah distancing, itu kan supaya kita tidak kerumunan. Mengukur suhu untuk kesehatan, layanan touchless, nah, ya, minimal 3 jam lebih awal. Nah, itu kita menghindari kerumunan-kerumunan. Saat ini untuk naik pesawat hanya butuh rapid saja, dan rapid itu bertahan bisa 14 hari. Itu surat edaran terbaru dari gugus tugas. Jadi tidak lagi harus PCR, tidak 3 hari, seminggu, tapi dengan rapid bisa digunakan untuk 2 minggu, gitu ya. Tapi walaupun terus terang itu tidak sesuai dengan kesehatan. Karena kemarin ada isu, loh kok mahal sekali, kami keberatan. PCR-nya 1,5 juta sampai 2 juta. Rapid 300 sampai 500 ribu. Uang tiket nambah. Ya, belum lagi memang tiket sekarang mahal. Nah, jadi karena itu dibuatlah aturan baru. Padahal jelas-jelas dengan rapid yang berumur 2 minggu itu, misalnya kita dari sini rapid, nanti pulang 10 hari kita bisa rapid. Kenapa? Usia rapid itu cuma maksimal 10 hari. Ya, walaupun dibilang 2 minggu. Nah, ini yang kadang-kadang kita dokter ini rada-rada miris gitu loh. Ya, menerapkan aturan tapi tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nah, di transportasi umum juga begitu, maksimal 50%. Kalau pesawat sekarang sudah dinaikkan 70%. Itu semua mazhab ekonomi tadi. Jelas kalau 70% ada tempat-tempat di mana kurang dari 1 meter distancing-nya. Memang disuruh pakai masker selama penerbangan, tapi siapa yang tahan? Kadang-kadang kita buka masker atau garuk-garuk, atau kita pengen istirahat pakai masker, ada saja momen di mana kita tidak pakai masker. Kalau jaraknya kurang dari 1 meter, berarti risiko meningkat untuk tertular. Di ojek juga begitu, ya. Dianjurkan untuk pakai helm sendiri, jadi kemana-mana bawa helm. Nggak punya motor pun sekarang harus beli helm, supaya tidak tukar-tukaran helm. Nah, itulah new normalnya ketika naik ojek, gitu ya.
Kemudian kalau di tempat kerja, ini yang penting. Di tempat kerja bagaimana? Kita sedikit agak berkonsentrasi di sini. Pakai masker. Persoalan umur. Umur dianjurkan 55 ke 55 tahun, tapi di beberapa tempat 45 tahun ke atas bekerja dari rumah. Kalau 45 tahun ke atas, saya nggak tahu isi kantor itu masih ada nggak. Gitu loh. Makanya kalau kita menerapkannya 55. Kalau 55 berarti tinggal beberapa orang. Kenapa? Karena mau pensiun. Ya kan? 58 kan sudah pensiun sekarang. Nah, itu pun kerjanya shift. Kerja dibagi shift. Sampai kapan? Kita melaksanakan new normal ini bukan suatu hidup yang suatu hidup yang punya batas. Kita melaksanakan new normal ini untuk waktu yang tidak terbatas sampai ditemukan vaksinnya nanti. Ya, jadi new normal ini harus menjadi kebiasaan hidup baru sampai waktu yang tidak terbatas. Itu harus diingat. Mulai dengan kondisi sehat saat bekerja, ada pasukan yang mengecek suhu nanti di pintu masuk. Pintu masuk harus terbatas, jangan ada nanti yang kucing-kucingan ya, pintu darurat masuk dari pintu darurat. Pakai masker selama bekerja, maskernya yang benar, maskernya yang berstandar, pakainya yang benar. 4 jam kalau masker dokter bedah harus diganti. Cuci tangan rutin. Kalau dokter sekarang cuci tangan bisa 20 sampai 40 kali di rumah sakit. Setiap ganti pasien cuci tangan, setiap ganti pasien cuci tangan. Nanti kalau di kantor setiap pinjam komputer ya pakai bersama cuci tangan. Ya, gunakan siku atau tekan tombol lift. Di beberapa dimodifikasi dengan pijakan untuk menekan tombol lift. Ya, nanti tombol liftnya rajin untuk dilakukan desinfektan. Ruangan desinfektan sekali seminggu. Jaga jarak antar kubikel 1 sampai 2 meter. Minimalkan meeting. Ya, meeting walaupun di kantor lantai 2, 3, 4 dan seterusnya, meetingnya tetap online walaupun ada hadir secara fisik di kantor. Ya, jadi itu prinsipnya. SMS tadi semua, ingat SMS. Sabun, masker, social distancing. Ya, itu menganut tadi kinerjanya. Nah, jadi kalau pegawai-pegawai yang biasa jajan, yang biasa makan siang, bawa alat sendiri. Jangan pakai styrofoamnya si abang tukang makan. Karena di situ ada potensi penularan bisa terjadi. Bawa alat makan sendiri. Jangan pinjam-pinjam. Setelah makan, cuci dengan sabun. Sebelum makan, cuci lagi dengan sabun. Artinya apa? Bawa sabun lagi. Bawa sunlight, bawa apa. Selain bawa hand sanitizer. Jadi isi tas sekarang bukan hanya laptop, charger. Isi tas sekarang masker pengganti. Karena kan 4 jam cuma. Hand sanitizer, tempat cuci peralatan. Ya, kalau misalnya ada sedikit lebih heboh lagi, barangkali sampo juga dibawa. Gitu ya. Karena kalau naik ojek, ya tetap aja kalau untuk menjaga kemungkinan meminimalisasi risiko, ya harus cuci rambut. Ya, jangan-jangan nanti dari kantor harus menyediakan ruang salon sendiri, gitu ya, ruang cuci rambut, bisa saja. Ya, yang seperti di beauty salon itu yang sambil duduk tiduran dicuci rambutnya, bisa saja. Kalau misalnya Anda naik Transjakarta, Anda naik travel, Anda misalnya naik omprengan, nggak ada yang tertutup kemungkinan. Atau Anda bawa menutup rambut selama di perjalanan itu, selama ada di kerumunan. Menutup rambut dengan hairnet, misalnya ada hairnet yang seperti dokter bedah. Atau pakai nggak lucu juga kalau pakai yang kita gunakan selalu shower cap untuk mandi, ya kita wain orang kali ya. Jadi bisa-bisa saja itu lebih baik. Sampai di kantor buang. Memang cost akan meningkat. Semuanya barang disposable. Itu yang paling aman sekarang. Kalau perlu sendok plastik, habis makan buang, gitu ya. Itu juga akan mendukung. Kemudian kebiasaan baru ketika kerja remote, nah ini juga harus dipegang. Jangan nanti meeting remote ternyata layar dimatikan, video dimatikan, mikrofon dimatikan, tinggal tidur, gitu ya. Bisa saja. Karena kita akan membudayakan meeting sekarang melalui Zoom atau melalui media-media yang lain. Ini harus didengungkan. Ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke. Kebiasaan merokok harus berhenti karena merokok tidak kondusif untuk Anda. Kemudian untuk sekolah, kalau untuk sekolah berarti sekolah-sekolah itu harus ada kesepakatan dulu dengan sekolah. Ya, setelah tahu bahwa daerah kita ini daerah zonanya hijau, Anda boleh buka sekolah,
tapi kesepakatan guru dan sekolah. Guru dan orang tua, guru dan orang tua sepakat nggak kita mulai sekolah tatap muka? Sanggup nggak sekolah untuk menyediakan distancing 1 meter antar murid? Kalau nggak sanggup, mendingan online. Kalau perguruan tinggi sudah jelas online. Perguruan tinggi sampai sampai kapan sih ini? Kalau Duterte dari Filipina, dia tidak akan membuka sekolah tatap muka dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi sampai ditemukan vaksinnya. Itu sudah dia kasih maklumat. Tidak akan ada sekolah ke sekolah atau sekolah tatap muka, baik perguruan pendidikan dasar, menengah, tinggi, sampai pasca sarjana, kalau masih belum ada vaksin. Itu kebijakannya. Kalau kita kan masih tarik ulur. Ibadah juga begitu. Contohnya begini, kemana-mana jaraknya 1 meter. Ya, nanti ada persekutuan barangkali di kantor, diatur jaraknya, bangku 1 meter, 1 meter. Oke. Kemudian saya anjurkan untuk mendownload di handphone masing-masing kita adalah Peduli Lindungi. Karena di sini Anda dengan memasukkan alamat rumah, kita tahu Anda berada di daerah mana sekarang, zona merah. Ini rumah saya, kayak daerah Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Zona saya masih zona merah. Dekat rumah ini ada pasar, namanya Pasar Ampera, 11 pedagangnya positif swab. Makanya langsung meledak. Hari Kamis minggu lalu, bukan Kamis yang lalu ya, Kamis 10 hari yang lalu, masih hijau. Ini terus diupdate nanti. Ya, jadi kalaupun Anda ada di zona hijau, tetap jangan abai protokol kesehatan, karena sewaktu-waktu bisa berubah menjadi zona merah. Saking cepatnya virus ini bisa menular. Oleh karena itu kesimpulannya adalah, new normal ini, COVID-19 masih ada. Dia menunggu kita lengah. Jadi kalau kita tidak lakukan SMS, maka potensi menular di diri kita bisa terjadi. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Kapan ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Kapan vaksin didapat? Masih gelap. Ya, jadi laksanakanlah SMS ini di kantor kita. Kalau repot, ya repot pakai masker repot. Nyanyi kan kalau persekutuan nggak bisa pakai masker, repot cuci tangan terus, repot jaga jarak, nggak bisa gosip misalnya, nggak enak dong, nggak silaturahmi, ngerumpi susah. Kita akan biasa nantinya, dan itulah kenormalan baru kita yang harus kita lakukan. Terakhir, jadi hidup dengan kenormalan baru adalah setelah PSBB dicabut, hidup dengan kenormalan baru adalah mencegah terjadinya herd immunity tanpa vaksinasi, di mana banyak orang tertular, banyak orang sakit, banyak angka kematian, dan sebagai orang yang mempunyai suatu pegangan yang jelas, kita punya Kristus, maka kita harus tetap berhikmat sebagaimana hikmat Kristus, karena resiko masih ada, dan kita harus bersabar. Badai ini belum berlalu. Ya, badai ini belum berlalu. Sampai kapan? Nggak tahu. Oke, jadi terima kasih untuk perhatiannya. Saya kutip satu dari firman Tuhan, kita harus menguasai diri kita, ya, harus sabar, berhikmat dalam segala hal, dan tetaplah bekerja. Masuk kantor lah, ya, kerjakan tugas pelayananmu sebagai pegawai, sebagai orang yang percaya Kristus, supaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita sesuai janjinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan kami kembalikan moderator. Terima kasih Pak Frans atas penjelasannya. Dan untuk session kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Lydia. Dr. Lydia akan membawakan tentang mengatasi kecemasan memasuki era new normal. Waktu dan kesempatan kami persilakan ke Dr. Lydia. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya senang sekali bisa diundang bicara di Binroh Kris Telkom, Grup Telkom ya. Di kesempatan pertama berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Kesempatan sore hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengatasi kecemasan di era new normal. Ya. Sepanjang 3 bulan terakhir saya menerima beberapa pasien baru dengan gangguan cemas, ya. Ya, ini satu contoh ya. Ada 3 contoh sebenarnya.
Ibu A itu datang, umurnya 49 tahun, datang dengan keluhan cemas. Dia sekarang tidak berani masak lagi. Dia merasa bahwa di cabai, di tomat, di bahan-bahan makanan yang dia akan olah, itu ada virus COVID-19. Kemudian dia melakukan cuci tangan terus-menerus, sehingga ketika dia datang, beberapa hari yang lalu, tangannya tuh sudah merah melepuh. Ya. Kemudian ada dua kasus yang kedua. Bapak B, ya umurnya 57 tahun, beliau seorang pengusaha dengan karyawan 2.000-an orang, jadi mungkin kalau ditambah anggota keluarga ada tanggung jawab sekitar 8.000 orang, itu menelepon saya, karena waktu itu memang di awal COVID tidak bisa bertemu, dia mengeluh tidak bisa tidur, ya. Dan hal ini terjadi sebenarnya sejak Desember tahun 2019, ketika dia pergi ke Turki dalam rangka liburan, dan setelah itu dia terus mengamati program berita CNN. Ya, dia terus mengikuti berita tentang virus, karena memang kebetulan anaknya tinggal 2 orang di Amerika. Jadi dia sangat concern karena pada saat itu kasus COVID-19 sudah muncul di Amerika. Ya, akhirnya selama 2 bulan, Januari, Februari, dia terus membuat rancangan bagaimana kalau virus itu sampai ke Indonesia, karena perusahaannya memang cukup besar dan ada di mungkin 100 kota di Indonesia ya, cabang-cabangnya ya. Dan dia merasa bahwa ada banyak sekali bad news hari demi hari, dan kemudian dikontak saya karena keluhan tidak bisa tidur. Kemudian kasus ketiga, ya Bapak C, 53 tahun, ini adalah karyawan BUMN, dia datang dengan keluhan cemas. Dia bilang, "Dok, saya nggak berani lagi pergi ke kantor, saya merasa tegang, saya cemas, saya takut ketularan COVID di kantor." Dan dia mengeluh tidurnya terganggu. Nah, saya dengan cepat akan sampaikan bahwa ini adalah contoh kasus-kasus kecemasan yang muncul setelah pandemi COVID-19 ya. Sebenarnya ada banyak kasus-kasus lain, tapi saya memberikan contoh. Mengapa? Karena ada banyak orang berpendapat, saya tidak gila, jadi saya nggak perlu ke psikiater. Padahal, sebenarnya, psikiater itu tidak menangani hanya kasus gila. Ada ratusan jenis gangguan mental emosional lain yang kami tangani. Dan terutama selama pandemi ini itu kasusnya makin banyak. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Frans. Ya, jumlahnya saya kutip dari 25 Juni 2020, jumlah kasus 50 ribuan, dengan spesimen yang diperiksa ada 700-an. Ini memang masih belum terlalu banyak dibanding luar negeri. Tapi saya gembira karena ada data ya, beberapa bulan lalu ketika saya tampil presentasi webinar, data yang sembuh itu baru 4 kali lipat. Tapi kalau kita melihat data ini per 25 Juli itu hampir 10 kali lipat yang sembuh. Jadi ini satu berita baik untuk Indonesia karena kasus kesembuhan itu tinggi. Ya, ternyata COVID-19 ini sudah masuk ke 34 provinsi dan 446 kabupaten kota. Dan setiap hari datanya ini berubah, makin banyak saja kabupaten kota yang terpapar. Kemudian kita lihat bersama, kita mungkin sudah tahu, saya hanya mengulang lagi, langkah-langkah pemerintah yang diambil. Dari 2 Maret kita dengar kasus pertama diumumkan oleh Jokowi, kasus di Depok, kasus 1 dan 2, diikuti oleh keputusan 16 Maret, anak-anak itu mulai diliburkan. Ya, saya masih ingat anak saya mulai libur waktu itu, libur SMA. Kemudian 22 Maret barulah Presiden Jokowi secara resmi mencanangkan stay at home. Semua belajar, bekerja, ibadah dari rumah. Ya, itu sudah resmi. Dan kemudian diikuti 10 April 2020 mulai ada PSBB yang pertama waktu itu di DKI, Depok, dan Bekasi. Jadi kita lihat di sini ada perubahan yang begitu cepat selama pandemi dari perubahan gaya hidup. Ya. Dampaknya adalah semua orang harus stay at home, belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Kemudian juga dicanangkan terus-terusan penggunaan hand sanitizer ketika bepergian, atau kalau di rumah cuci tangan memakai sabun minimal 20 detik. Ya. Kemudian juga dicanangkan social distancing, tapi tidak cukup. Ternyata akhirnya ada physical distancing minimal 1 meter, bahkan 2 meter berjarak dengan orang di sebelahnya. Ya. Kemudian dampak berikutnya adalah dampak ekonomi, saya tidak akan bahas di sini. Dan yang ketiga, dampak psikososial, ini adalah bahasan saya sore hari ini.
Ya, kita melihat di sini ada beberapa survei yang dilakukan. Saya hanya mengutip 3. Survei daring dari BKKBN April Mei 2020 terhadap 20.000 keluarga di Jawa dan Sumatera, ternyata ditemukan 95% keluarga mengalami stres. Ya, ketika saya posting di Facebook, beberapa orang tuh protes. Ini benar nggak datanya? Saya bilang tanyakan aja BKKBN karena mereka yang melakukan survei. Ya, BKKBN menemukan bahwa keluarga-keluarga menjadi sedih, cemas, sulit tidur, gangguan nafsu makan, putus asa, dan ada beberapa yang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jadi satu jumlah yang sangat besar sekali untuk Indonesia saat itu. Kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, tempat saya bernaung, ini melakukan survei kecil-kecilan, menemukan bahwa 63 responden itu mengalami cemas, 66 responden depresi, dan 80 responden PTSD. Ya, nanti saya akan uraikan. Kemudian data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu ditemukan 1.201 kasus kekerasan pada perempuan, 1.526 kasus kekerasan pada anak yang kena kekerasan 1.663 orang, dan anak kena KDRT 350 orang. Satu jumlah yang luar biasa menurut saya, ya selama pandemi ini begitu banyak sekali masalah psikososial yang terjadi di Indonesia. Yang ini memang akhirnya menimbulkan gejolak peningkatan gangguan mental emosional. Baik, saya akan sampaikan apa yang disebut dengan stres. Ya, maaf ya cepat-cepat supaya sempat. Stres itu adalah reaksi tubuh saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Jadi tubuh akan bereaksi sedemikian rupa ketika orang itu menghadapi ancaman, tekanan, atau perubahan. Ya, dan bentuk-bentuknya bisa masuk melalui pikiran, ya, yang membuat seseorang itu frustasi, marah, atau cemas. Ya. Respon tubuh itu meliputi respon fisik maupun mental. Dan kita tahu bersama bahwa mental itu areanya adalah pikiran, emosi, dan perilaku. Ya, jadi ada satu aspek yang sangat lengkap dari tubuh kita yang akan merespon ketika stres datang. Kemudian perubahan-perubahan apa saja yang terjadi ketika stres? Tadi tubuh itu sebenarnya bereaksi demikian rupa sehingga terjadi perubahan neurotransmitter pada otak, ya. Ada zat-zat kimia otak yang membawa impuls atau rangsang syaraf itu akan berubah. Kemudian sistem endokrin tubuh juga berubah, hormon, ya. Sistem otonom berubah, dan yang terpenting dengan COVID-19 ini adalah perubahan sistem imun tubuh. Jadi stres ketika mendengar berita-berita COVID itu akan mempengaruhi sistem imun. Nah, sebenarnya tubuh kita ini dirancang oleh Tuhan untuk menghadapi stres. Jadi tidak ada satu orang pun juga yang bilang, "Aduh, saya tidak bisa menghadapi stres." Ya, semuanya sebenarnya dirancang sedemikian rupa supaya kita bisa menghadapi stres dan menang dalam kehidupan kita. Ya, saya akan uraikan di sini apa yang disebut dengan stresor, yaitu sumber stres, ya. Sumber stres itu saya bagi menjadi 4 area. Yang pertama adalah area pribadi, ya. Selama COVID-19 ini ada banyak orang itu tinggal sendiri. Beberapa teman saya itu betul-betul bahkan ponakan pun tinggal sendiri di kos-kosan. Hampir 3 bulan, ya, hanya keluar sekali-sekali ke Indomaret itu dengan waspada dan dengan sangat-sangat berjaga-jaga. Ada takut dan bosan karena tinggal sendiri. Ya, kemudian beberapa pekerja juga takut dipotong gaji karena memang mereka tidak masuk kerja secara full. Ya, kemudian ada pekerja-pekerja yang di PHK, saya jumlahnya lupa nyari, tapi sudah berapa juta yang dirumahkan, ya, dan di PHK. Kemudian kita melihat bahwa dengan PSBB akses ke tempat kerja juga menjadi sulit. Ya, itu sempat di DKI kita lihat di koran-koran itu KRL didesaki oleh ribuan orang yang ngantri seperti itu dan tidak ada physical distancing, ya. Itu mungkin terpapar juga di situ kasus DKI awal bisa naik sedemikian rupa. Kemudian kami seperti tenaga kerja, tenaga kesehatan, itu tempat kerjanya kami penuh resiko tinggi, ya. Dan kita masih harus kerja, bahkan beberapa teman kami itu harus melayani pasien-pasien COVID, merawat pasien-pasien COVID. Jadi tempat kerja resiko tinggi itu juga menimbulkan stres. Kemudian adaptasi work from home yang sulit, ya. Di sini alat-alatnya mungkin terbatas, teknologi saya juga ini tergagap-gagap belajar untuk menggunakan Zoom dan segala macam, dan juga tempat untuk work from home di rumah yang mungkin kurang kondusif, ya.
Sedangkan dari area pekerjaan kita melihat bahwa stresornya itu bisa berupa beban kerja. Jadi beban kerja selama masa pandemi ini bisa juga terlalu berat ternyata untuk beberapa karyawan ya. Mereka harus sampai larut malam bekerja, melakukan meeting via Zoom dan seterusnya. Atau bahkan terlalu ringan ya. Kami ASN merasa bahwa pekerjaan ini mungkin terlalu ringan ya atau monoton. Atau ada pekerjaan yang sulit dikerjakan karena memang harus dikerjakan di tempat kerja. Ya. Dalam pekerjaan juga relasi kerja itu mempengaruhi. Ya, ketika atasan itu kurang mensupervisi pekerja-pekerjanya, itu akan menimbulkan stres tersendiri. Kemudian miskomunikasi dengan tim kerja, kemudian kerja kerasnya tidak dihargai, itu juga. Kemudian situasi kerja, ya tadi waktu kerja tidak jelas, deadline tidak jelas ya. Biasanya kalau di kantor masuk jam 8, pulang jam 4. Nah, ini tidak jelas ya. Belum lagi berbenturan dengan kegiatan di rumah karena suasana rumah juga jadi kurang kondusif. Ada anak yang belajar, ada anak yang bermain, ada anggota keluarga lain yang melakukan aktivitas seperti itu ya. Sehingga pekerja menjadi tidak produktif dan prospek karir akhirnya tidak jelas ya. Dari lingkungan, tadi kita sudah dapat data dari Kementerian Perlindungan Anak, ada konflik-konflik dengan anggota keluarga. Ini juga tidak bisa diabaikan ya, karena ada kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak ya. Kemudian lingkungan yang ramai, berisik, alat teknologi terbatas tadi, dan kemudian APD yang terbatas ya. Di awal-awal COVID, ini kita sulit sekali mencari masker ya. Harus ngirit masker. Kacamata Google saya cari ke sana kemari baru dapat akhirnya setelah sekian lama. Kemudian APD yang terbatas ya. Kemudian APD juga kadang-kadang juga tidak memenuhi persyaratan ya karena ternyata bolong ya, beberapa tenaga kesehatan itu akhirnya kecolongan, terpapar dan kemudian sampai meninggal ya. Kebutuhan pokok juga kita lihat terbatas ya, mencari vitamin sulit, sembako juga diserbu, waktu itu sempat sampai kosong di rak-rak penjualan sembako di supermarket ya. Nah, kita lihat di sini dari grafik bagaimana perbandingan antara level stres dengan produktivitas ya, kita lihat ya. Sebelah kiri itu ketika stresnya sangat rendah, ternyata produktivitasnya juga rendah ya. Tapi ketika stres mulai meningkat, sebenarnya produktivitas meningkat. Nah, ini yang disebut dengan stres ya. Jadi stres itu bisa dampaknya negatif, bisa positif. Yang positif itu membuat orang jadi berenergi, fokus, tertantang seperti itu. Tapi yang negatif mereka akan menjadi lelah dan kemudian kecapean dan akhirnya lahirlah burnout ya. Kita melihat dalam skema ini bagaimana stres masuk direspon oleh seseorang ya. Ketika stres maka tubuh akan mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter, sistem otonom, sistem endokrin, sistem imun. Tubuh akan merespons sedemikian rupa dengan pengalamannya, dengan faktor genetik, personality, coping mechanism. Kemudian dia akan berusaha melakukan adaptasi sehingga nanti akan terjadi keseimbangan baru. Itu namanya berhasil atau disebutnya eustress. Tapi kalau tidak berhasil seperti tadi, maka akan muncul distress atau gangguan. Ya. Nah, tanda-tanda stres ini harus diketahui bersama bahwa stres itu bukan tadi GILA, tapi ada banyak masalah gangguan, yang terutama adalah gangguan fisik yang sering saya terima dari konsultasi dari rekan-rekan spesialis lain. Ya, mereka sering mengeluh perut tidak nyaman, perih, mual, muntah. Kepala sering kali sakit kepala, pusing, kepala panas. Ini keluhan yang aneh ya. Tensi bisa meningkat, beberapa kasus telinga berdenging, anak remaja, kulit berjerawat, otot tegang ya, punduk, kemudian muka, bahu tegang, ya mudah lelah, konstipasi, sulit BAB atau diare, peningkatan penurunan berat badan dan gangguan seksual. Kemudian untuk fungsi kognitif atau fungsi berpikir, kita melihat di sini tanda-tanda stres adalah sulit konsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, sulit belajar sesuatu yang baru, pasti pikiran bunuh diri. Untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa ini yang sering kali muncul gangguan fungsi kognitif ya, yang membuat mereka datang pada kami. Kemudian masalah emosional.
emosinya menjadi mudah tersinggung, mudah marah, apatis, merasa tidak berguna, merasa tertekan, murung, sedih, bahkan yang paling berbahaya adalah ingin mati. Ya. Tanda-tanda stres yang lain pada perilaku kita lihat bahwa ada orang banyak tidur atau malah sulit tidur. Bisa juga ada perilaku curiga atau defensif, sering belanja, sering absen, terlambat, dan menarik diri. Nah, saya ingin sampaikan tadi hasil dari survei memperkenalkan beberapa jenis gangguan jiwa menurut ICD-10. Sebenarnya ada ratusan jenis gangguan jiwa, tapi saya akan perkenalkan hanya 4 di sini, yaitu gangguan ansietas atau gangguan cemas, ya. Kemudian ada gangguan ansietas lainnya, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Ya, gangguan cemas. Gangguan cemas ditandai dengan tegang berkepanjangan ya. Jadi tegang terus, kemudian tangan itu bisa gemeteran, ketegangan otot, bisa berkeringat. Bahkan saya pernah menemukan pasien basah kuyup, hanya 5 menit di depan saya udah keringetan sampai basah banjir bajunya ya. Kemudian kepala terasa ringan atau pusing. Palpitasi atau jantung berdebar-debar, keluhan epigastrium, perih, mual, ketakutan dirinya sakit atau keluarganya bersamaan dengan berbagai kekhawatiran atau firasat yang lain. Gangguan panik. Gangguan panik ini adalah gangguan ansietas yang paling berat dan berulang. Ini biasanya tidak terduga, muncul pada situasi apapun, gejalanya seperti serangan jantung, berdebar-debar, nyeri dada, perasaan tercekik, pusing kepala, perasaan tidak real. Dan ini sering membawa pasien-pasien datang ke IGD untuk mencari pertolongan. Dan setelah diperiksa ternyata tidak ada masalah apa-apa pada fisiknya dan didiagnosa sebagai gangguan panik. Pasien takut mati, kehilangan kendali, takut gila. Ya. Jadi kalau yang takut gila itu biasanya bukan gila, itu gangguan panik. Berlangsung beberapa menit, tidak pernah sampai 1 jam, ada gejala otonom seperti yang tadi, berkeringat, tangan gemetar, berdebar, lutut gemetar, nafas cepat, susah berpikir jernih. Saya perkenalkan agorafobia. Agorafobia adalah satu gangguan cemas, ditandai dengan takut meninggalkan rumah, takut pergi berbelanja, takut ke tempat ramai, takut bepergian sendiri, takut ruang terbuka, takut orang banyak, kesulitan untuk pergi dari rumah, takut pingsan, takut ditinggalkan tak berdaya di tengah orang banyak, dan biasanya terbanyak pada wanita dan usia dewasa muda. Nah, ini adalah gangguan yang kedua, bentuk gangguan depresi ya. Jadi berbeda dengan cemas, depresi adalah suasana perasaan yang turun, murung ya, kehilangan minat atau kegembiraan. Energinya berkurang, mudah lelah, aktivitas akan berkurang, cenderung pasif, konsentrasi perhatian berkurang, harga diri juga berkurang, percaya diri kurang, merasa bersalah, tidak berharga, pandangan masa depan suram, pesimis, gagasan atau perbuatan suicide, gangguan tidur, dan gangguan makan. Dan yang terakhir, contoh gangguan mental emosional adalah gangguan stres pasca trauma. Ditandai dengan adanya trauma atau bayangan atau flashback atau mimpi mengenai peristiwa tentang COVID-19 berulang-ulang. Jadi dia akan membayangkan peristiwa-peristiwa di mana keluarganya mungkin yang meninggal karena COVID-19 atau yang sakit sampai dirawat karena COVID-19. Kemudian klien akan menarik diri secara emosional, emosinya jadi tumpul, menjauhi orang lain, tidak responsif, anhedonia, menghindari stimulus, gangguan otonom, takut, panik, agresif, mudah kaget, tertegun, dan insomnia. Ya. Nah, ini bagian yang menarik, sebenarnya itu tadi yang nakutin, ini adalah bagian bagaimana mencegah cemas. Stop cemas, supaya gembira seperti anak kecil ini, ya. Bagaimana mengatasi kecemasan? Ya, langkah yang pertama adalah tentu saja menjaga stamina dan kesehatan tubuh, ya. Makan makanan harus sehat, jadi kurangin makanan gorengan, ya, tapi tetap, ya, beberapa orang penyuka gorengan tetap makan gorengan ya. Kemudian minum cukup ya 8 gelas sehari ya. Sebaiknya hindari kopi, teh, minuman berenergi. Lakukan olahraga teratur, istirahat cukup. Nah, tidur itu minimal 6 jam ya, dan waktu tidur terbaik adalah di bawah pukul 21, pukul 9 malam. Mengapa? Karena pada saat tidur seperti itu, tubuh akan memproduksi melatonin, natural cell killer, ya, kemudian dia akan growth hormone yang akan membuat tubuh kembali pulih, ya, sehingga dia punya daya tahan imun yang cukup, ya. Jadi produksinya itu akan meningkat kira-kira jam 2 tengah malam. Jadi bisa dibayangkan kalau mulai start tidur jam 2 itu dia terlambat gitu ya untuk produksi
zat-zat imun tersebut. Ya. Kemudian ada beredar informasi hoaks bahwa untuk mencegah COVID-19 itu minum alkohol, ya itu jelas-jelas hoaks. Jadi hindari minum alkohol. Kemudian cara yang kedua adalah proteksi diri dan orang terdekat. Ya, gunakan masker. Tadi sudah dibahas Dr. Franz. Ya, saya ini hanya bacakan aja. Jaga jarak dan bila sakit jangan keluar rumah. Ya. Kemudian perlu edukasi diri kita ya. Jadi memilih informasi terpercaya, kemudian batasi penggunaan sosmed. Kalau lagi cemas ya jangan baca sosmed terus, jangan ngecek berita terus ya. Seperti itu. Kemudian kita harus juga menjaga pikiran aktif selama work from home ya dengan cara mengatur waktu. Ya, jadi kita bikin jadwal kegiatan setiap hari dan jangan lupa untuk istirahat ya. Tentukan to-do list dan goals setiap hal. Ya, jadi kita bikin catatan apa saja yang akan kita kerjakan setiap hari. Jangan lupa juga jadwalkan waktu untuk keluarga, ya. Dan kalau ada waktu luang, lakukan hal-hal yang digemari, ya. Saya kemarin melihat ada banyak teman-teman potensinya keluar semua, berkebun, masak, ya. Kemudian ada yang melukis dan seterusnya. Jadi bisa menjaga pikiran aktif selama work from home dengan belajar hal baru, ya. Kemudian penting juga memiliki dukungan sosial ya. Jadi orang itu memang makhluk sosial sehingga dia tidak bisa sendiri, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Diperlukan dukungan keluarga, teman, saudara-saudari seiman, baik itu dari gereja, dari persekutuan ya. Saya kutip Pengkhotbah 4 ayat 12, jadi katakan bahwa bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, ada banyak orang-orang kuat karena mereka punya dukungan sosial, punya komunitas yang kondusif, yang positif, ya. Sehingga ketika mereka mengalami masalah, itu kiri kanan depan belakang itu akan menopang sedemikian rupa, ya. Jadi tali 3 lembar itu tidak mudah diputuskan. Orang-orang yang kuat menghadapi stres adalah orang-orang yang punya dukungan sosial yang sangat kuat. Ibrani pasal 11 ayat 24-25 saya kutip lagi, ya. Ini mungkin untuk Binroh Kris, ya. Tantangan ya, karena ini yang saya lihat hadir 32 ya Pak ya, dari sekian banyak ya. Jadi diperlukan ya memang disiplin untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah ya, supaya kita bisa saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Kita bisa memperhatikan mana yang ada punya masalah, mana yang lemah, mana yang punya beban. Nah, itu bisa saling diperhatikan ketika kita punya komunitas rohani seperti ini. Kemudian yang keenam adalah luangkan waktu dengan orang-orang tercinta. Ya, jadi bisa dengan makan bersama ya, itu praktisnya ngobrol, curhat, berdoa bersama ya. Nah, saya ingin ceritakan ini kisah tentang Ruth dan Naomi yang luar biasa. Naomi itu sebenarnya udah kehilangan anaknya Mahlon dan Kilion ya. Tapi salah satu mantunya, Ruth itu terus-terusan ikut Naomi. Ya, dia ikut Naomi. Ketika Naomi bilang, kamu pulang aja. Air putih. Ketika dia katakan pulang aja ke bangsamu, maka dalam Ruth 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Jadi Ruth itu meneladani iman Naomi yang luar biasa, sampai dia berani ambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Saya pikir fase yang dialami Ruth ini adalah fase stres ya. Dia harus menentukan pilihan. Ya, apakah hidup di zona nyaman atau ikut dengan Naomi si janda ini, ya. Nah, kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus pada masa pandemi kemarin sebenarnya punya kesempatan seperti Ruth ya, untuk terus memilih mengikut Tuhan ya, dan bilang ya, saya akan ikut engkau, saya akan ikut Allahmu kemanapun engkau pergi. Ya, karena itu kita perlu memang membangun bukan hanya imun tapi iman kita ya melalui pandemi ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan bersekutu dengan Tuhan ya lewat
doa dan firman Tuhan. Ini ayatnya mungkin sudah dikenal, Matius 6:33 dan Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, untuk masalah-masalah yang berat memang perlu menemui psikolog dan psikiater ya. Nah, kalau kami itu akan melakukan, kalau psikiater akan melakukan medikasi, memberikan obat, kemudian melakukan talk terapi atau psikoterapi. Ya, jenisnya itu berbagai macam, diantaranya adalah CBT. Ya, itu adalah tahap akhir ketika gangguannya sudah berat. Ya, ya. Ini obat yang paling manjur. Yang terakhir adalah hati yang bersukacita. Ya. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang, tapi hati yang bersukacita adalah obat yang baik. Itu saja, mungkin terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih Dr. Lydia atas penjelasannya kepada kami. Sebelum sesi tanya jawab, saya ingin meringkas tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Frans dan Dr. Lydia. Dr. Frans tadi menyatakan bahwa kita harus senantiasa SMS, artinya senantiasa untuk melakukan cuci tangan dengan sabun, kemudian masker, selalu ada 2 kali dalam 1 hari kita ganti masker kita, kemudian menjaga social distancing. Dan Dr. Lydia, saya juga Richard itu di mute itu. Nah, kita akan membuka pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Jangan di mute itu, Richard. Kedengaran termute. Coba diulang suaranya. Host, tolong dibuka itu, Richard, masih di mute. Pak Richard di mute. Host, Klik oke, suara saya gimana? Oke, pertanyaan pertama ke Dr. Frans. Dr. Frans, ada Di mute Pak Richard. Termute. Ya, Pak Richard kayak termute sendiri tadi, Pak. Ya, kayak otomatis termute gitu yang Bang Richard ini. Mute lagi sekarang. Saya klik unmute nggak bisa ya? Oh, udah ada. Sudah bisa ya? Udah, Pak. Ya, enggak, sudah. Oke. Pertanyaan pertama kepada Dr. Frans, apakah penyebaran COVID itu hanya melewati lewat hidung dan mulut? Apakah lewat indera lain seperti telinga dan mata, apakah bisa? Kemudian apakah AC sentral dapat menjadi sumber percepatan COVID-19? Karena contohnya di kantor kami di TLT semua menggunakan AC sentral. Apakah ini bisa menjadi sumber percepatan COVID-19? Kami persilakan Dr. Frans, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya jawab dulu yang kedua, kalau AC sentral itu begini. Ketika seseorang penderita ada bersama-sama kita di ruang ber-AC dan bertutup, itu akan mempertinggi kemungkinan penularan. Nah, jadi jangan sampai orang yang positif itu bisa masuk ke dalam kantor. Nah, itu yang penting. Kalau mereka kita yakini tidak bisa masuk ke dalam, maksudnya kita bisa halangi mereka untuk masuk, berarti semua akan aman-aman saja. Ya. Tapi betul, kalau ruang tertutup ber-AC tanpa ventilasi akan mempercepat kemungkinan yang tadi R0-nya mestinya 2, mungkin nanti R0-nya jadi 7 atau 9. Dengan ruangan AC yang tertutup itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, penularan bagaimana? Penularan yang diyakini dan secara medical based, evidence based itu adalah dari droplet yang mengenai hidung, mulut,
dan selaput lendir mata. Oleh karena itu kita memang kalau kita memproteksi diri kita pakai masker, kadang-kadang kita harus menggunakan face shield. Kalau kita tidak bisa, seperti kami para dokter, nggak mungkin kami akan menjaga jarak 2 meter dengan pasien ketika memeriksanya. Itu namanya telepati. Jadi ketika memeriksanya itu ada namanya APD level APD ada. Kalau kami dokter ini levelnya level 2, operasi level 3. Mereka pakai hazmat dan lain sebagainya. Kalau di poliklinik cukup level 1 atau kita keluar berkantor itu cukup dengan level 1. Ya, bermasker, tidak perlu pakai face shield. Karena face shield itu untuk mencegah cipratan itu masuk ke atau mengenai selaput lendir mata. Untuk hal ini yang berkacamata lebih aman. Jadi lewat organ-organ lain bukan berarti tidak bisa. Sampai saat ini belum ada bukti-bukti nyata yang dikumpulkan dan menyebabkan penularan itu berhasil, misalnya lewat gendang telinga dan lewat organ lain. Ya, dan penularan yang diyakini sekarang melalui yang juga melalui airborne ataupun melalui saluran cerna, melalui kotoran manusia dan lain sebagainya, saat ini datanya belum ada. Berarti tidak bisa dong? Enggak juga. Belum ada bukti yang menyebabkan. Jadi kalau kedokteran itu mengungkapkan statement itu begitu. Bukan artinya tidak bisa, sampai saat ini tidak terbukti bisa menularkan. Suatu saat nanti bisa, ya bisa, nggak tahu kita. Gitu. Misalnya kayak virus HIV menular lewat air susu ibu. Dulu dibilang tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Nah, gitu. Jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang yang diyakini sampai detik ini adalah dengan droplet yang mengenai mulut, hidung, dan saluran dan selaput lendir mata atau konjungtiva. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Franz atas penjelasannya. Malah AC sentral itu RO-nya makin tinggi ya, sampai 9 ya. Jadi ya, kalau memang kalau memang ada sumber penularan di dalamnya. Nah, jadi tugas kita adalah mencegah si sumber penularan itu masuk ke dalam gedung kita. Kan itu lebih penting daripada memikirkan kita kerja tanpa AC. Oke. Karena adalah suatu hal yang tidak mungkin kita dengan gedung tinggi seperti itu bekerja tanpa AC, mungkin kualitas kerja akan menurun kali. Oke, Dr. Franz, pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang. Fold immunity, ada rumusnya tadi, P1 dikurang 1 per RO. Nah, kalau orang OTG, apakah masuk dalam rumus ini? Mengapa orang secara OTG, mohon penjelasannya. Orang OTG juga masuk dalam rumus ini karena OTG adalah berpotensi untuk menularkan. Walaupun OTG-nya nggak sakit. Nah, kenapa OTG bisa ada? Yang pertama mungkin memang inilah kelebihan virus. Dia bisa ada di dalam permukaan tubuh manusia, tapi dia tidak masuk ke dalam tubuh manusia itu. Dia hanya ngendon aja di amandel barangkali, di rongga hidung kita barangkali. Ketika kita bersin, dia akan lompat ke orang lain, tapi kita sendiri nggak sakit. Jadi OTG itu termasuk dalam R0 tadi. Dia memiliki kemampuan untuk menularkan orang lain. Justru OTG lah sekarang yang harus kita waspadai, dan OTG lah dengan ada sekarang persentasenya lebih banyak. Jadi virus COVID yang ada sekarang di Indonesia ini udah berbeda dengan virus COVID yang ada di Wuhan. Berbeda pula perilakunya dengan virus COVID yang ada di Italia, Brasilia, dan di negara-negara Eropa lainnya. Di negara kita, dia menularnya cepat sekali. Tetapi angka kematiannya sedikit sekali. Tipikalnya seperti itu. Dulu diyakini bahwa COVID tidak menular di negara tropis, mati dengan sinar matahari. Makanya dulu orang lomba-lomba berjemur, padahal nggak ada gunanya. Jadi mutasi yang dimiliki, kemampuan mutasi, Tuhan memberi kemampuan kepada virus ini untuk bermutasi dengan cepat dalam hitungan bulan. Jadi virus yang ada di kita sekarang ini diyakini sudah virus tipe D. Ya, dulu di Wuhan itu virus tipe B. Sedangkan di Manado 2012 sudah ada virus corona tipe A. Tapi tipe A tidak menulari tubuh manusia. Tidak membuat manusia sakit. Tipe B, C, dan D itu yang menularkan yang membuat orang lain manusia bisa sakit. Jadi jawabannya tadi kalau OTG tetap harus diwaspadai karena dia mempunyai kemampuan menularkan, dan OTG
ya rada-rada tidak bisa mengeceknya karena lewat pintu depan termogan dia lolos saja. Oke. Terima kasih Dr. Frans, dan saya lanjut ke Dr. Lydia nih. Ada pertanyaan Dr. Lydia dari Pak Victor Purba. Ini pertanyaan sangat krusial karena hari Senin kami sudah masuk semua nih Bu ke kantor sesuai dengan nota dinas dari direktur kami, di mana dikatakan bagaimana mengurangi ketakutan saat kita nanti memasuki kantor lagi di hari Senin ini. Seperti tadi ada informasi AC sentral bisa mempercepat, kemudian ada sumber penularan yang tidak bisa kita antisipasi dan hal-hal lain. Apa sih yang sebenarnya harus kita siapkan dari sisi psikis kita supaya kita ready pada hari Senin nanti masuk kantor, Lydia? Ya, terima kasih. Seperti tadi sudah saya sampaikan, pada saat tubuh kita fit ya, sehat, ya dengan makan yang teratur, vitamin mungkin kita pakai tambahan vitamin, tidur cukup ya. Kemudian kita lakukan protokol kesehatan karena setiap kantor Pak itu pasti akan melakukan protokol kesehatan ya. Dari mulai misalnya untuk membuka lift, kemudian menekan tombol lift, saya lihat sudah ada perubahan-perubahan di beberapa kantor ya. Tidak lagi menggunakan jari. Kalau harus menggunakan jari, tadi mungkin amannya adalah bisa langsung kita mencuci dengan hand sanitizer. Kemudian posisi berdiri juga di dalam lift di kantor kami juga sudah diatur, ya. Itu semuanya membelakangi, Pak, ya, saling belakang-belakangan. Kemudian di lantainya juga sudah ada posisi, ya, diatur posisinya sehingga tidak berdekatan. Kemudian tadi ketika sampai ruangan bekerja, saya pikir setiap kantor itu akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Memang tadi, waduh, kalau harus di rapid semua atau swab semua itu akan mahal sekali ya. Tapi dengan adanya kebijakan, misalnya usia tertentu tinggal di rumah, melakukan kegiatan work from home, sedangkan yang muda-muda itu kantor, saya pikir itu sudah cukup aman ya. Kemudian AC sentral tadi mungkin tidak perlu terlalu parno juga. Kalau pakai masker aja sepanjang bekerja, Pak. Memang engap ya, sesak gitu ya. Kayak kami dokter-dokter juga sangat sesak sebenarnya bekerja dengan masker, tapi apa boleh buat. Kemudian di kantor juga mungkin jaga jarak ya. Posisi bekerja itu akan harus diatur sedemikian rupa sehingga meja-mejanya itu tidak saling berhadapan ya. Jadi bisa saling membelakangi seperti itu ya. Kan mungkin pihak Telkom juga akan memilih siapa saja yang lebih dahulu masuk secara bertahap seperti itu. Dan menurut aturan Kemenkes sih setiap kantor itu punya gugus tugas COVID-19 ya, yang akan men-screening atau melihat bila memang terjadi ada kasus ya. Dan diharapkan juga pegawai itu nggak usah kemana-mana dulu. Jadi dari lantai 1 mungkin langsung aja ke ruangan kerjanya, lantai berapa, 15. Kemudian seputar situ saja. Jadi nggak usah ngacak-ngacak dulu ya. Maaf kalau ada kasus supaya gampang tracing-nya, begitu ya. Kita juga ingat-ingat, teman kita yang ketemu hari ini siapa, mungkin nggak usah diacak-acak. Ya, jadi jangan pindah-pindah seperti biasa ngerumpi, datang ke ruangan ini, ketemu si ini, ketemu si ini. Ya, dengan begitu mungkin kita akan terbatas kontaknya. Ya. Jadi lantai sekian itu penghuninya hanya sekian orang dan ketemu dengan orang sekian saja dengan protokol kesehatan yang ketat tadi ya, jaga jarak, masker, dan kemudian juga tadi cuci tangan secara teratur ya, desinfektan mungkin standarnya sih kantor akan melakukan desinfektan sendiri ya sebelum bekerja, dan ketika pulang kerja mereka harus melakukan desinfektan ya, sehingga tadi kalau ada pegawai-pegawai besok masuk itu betul-betul kita harapkan memang kondisinya bersih gitu ya, steril ya itu. Dan yang terakhir jangan lupa tadi berdoa, Pak. Kami dokter-dokter selama COVID ini kerja terus, Pak. Ya, kerja ketemu banyak pasien ya. Sebenarnya takut juga. Ya, tapi kita berdoa supaya Tuhan yang melindungi, menjagai ya,
sehingga terhindar tadi dari ini. Tapi memang harus disiplin. Jangan ada masker yang merosot, ya. Karena yang sering kali saya temui, maskernya merosot. Dia ngomong, kemudian dia turunkan maskernya, ya, sehingga hidungnya dan mulutnya itu kelihatan. Mungkin karena ingin sopan supaya bicaranya kelihatan, dia turunkan ketika bicara dengan atasan, dengan teman, ya. Padahal tidak, ya. Untuk keamanan ya tadi pasang aja terus maskernya. Itu mungkin saran dari saya. Jadi jangan terlalu cemas, ya, karena semuanya memang kita harus bekerja. Memang harus mulai bekerja, ya. Dan sejauh ini saya yakin pemerintah, apalagi BUMN besar itu akan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Terima kasih Bu Lydia atas penjelasannya. Sebelum saya ingin melanjutkan pertanyaan ini, banyak juga pertanyaannya, saya berikan kesempatan kepada para partisipan yang ingin bertanya langsung. Waktu kita memang sangat singkat ya, karena sebelum jam 6 kita harus selesai. Adakah yang ingin bertanya langsung ke Dr. Lydia atau Dr. Frans? Saya kasih waktu. Ada? Silakan langsung dibicara kalau misalnya ada. Izin Pak Richard. Silakan. Dengan Wina Pak dari Makassar. Ya. Tadi saya sudah tulis pertanyaan saya sih, tapi ya, karena diminta langsung ya ke Pak Dokter, mungkin saya berapa hari yang lalu ya ke suatu dinas, dan di situ pelayanan umum kita antri nih, memang kursinya itu sudah dibatasi per 1 meter, tetapi ketika antri akan ke meja customer, petugas customernya itu habis diduduki oleh orang lain, kita harus langsung duduk gitu. Jadi seakan-akan kursinya masih panas, lalu kita dudukin. Nah itu apakah itu tidak berpengaruh, tidak ada menyebarkan virus corona itu, karena masih panas. Saya sampai ragu, saya berdiri aja di depan petugas customer-nya. Mohon pencerahannya dokter, makasih. Iya, kalau kita langsung ya moderator ya. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana virus ini menular, aman-aman saja. Tapi mungkin hati ibu yang nggak merasa aman. Nah, kalau begitu, saya setuju tadi dengan ibu yang bilang tadi, ibu dokter psikiater bilang, ya tetapkan dalam hati bahwa ini tidak menular kalau dengan cara sebegini. Tapi kalau memang itu gagal, dalam artian Anda masih takut juga, isi tas Anda dengan desinfektan semprot. Langsung disemprot itu bangkunya, maka rasa aman itu sudah semakin meningkat, Anda silahkan duduk. Tapi bukti kalau kita bicara dengan medical evidence base, kalau hanya menduduki menduduki orang yang duduk di situ, itu tidak akan menularkan. Ya, gitu. Ya, makasih. Soalnya biasa masih panas tuh, kursinya masih panas. Wah, kita harus segera karena giliran kita tuh. Makasih dok. Ya. Oke. Ada tambahan mungkin dari Dokter Lydia? Ya, Ibu Wina mungkin yang perlu diperhatikan pegangan kursinya, pegangan kursi. Ya, jadi kalau ada pegangan kursi dan Ibu meletakkan tangan Ibu di area yang sama, ya tadi sebaiknya mungkin pakai hand sanitizer aja. Ya. Oh gitu ya. Jadi kalau ke tempat umum bekal hand sanitizer, kemudian kalau kita sudah meraba atau ya memegang tadi toilet, pintu toilet, ya gagang pintu seperti itu, mungkin kalau tidak ada wastafel dengan keran air dan sabun, kita bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer. Itu mungkin lebih aman ya. Kadang-kadang kita kan pintu-pintu kita sentuh gitu ya. Kalau mau apik ya pakai tisu. Saya sendiri sekarang pakai tisu aja, tisunya nanti dibuang. Ya. Oh, ya. Jadi tidak. Terima kasih. Ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan. Makasih Bu Wina. Ada pertanyaan cukup banyak. Ke Dr. Frans. Ini kalau seandainya kita punya penyakit seperti yang tadi disampaikan, hipertensi, diabetes, kemudian jantung, kemudian penyakit ginjal dan sebagainya, apakah kita masih bisa melakukan working from office dengan mengikuti protokol COVID-19 atau baiknya di rumah? Gimana dokter? Iya, kami merekomendasikan di rumah.
istilah working from office itu ya memang working di office ya. Yeah. jadi kalau kita masuk kantor berarti kita adalah orang-orang berisiko tinggi, apabila terpapar virus COVID-19 kita akan menjadi sakit. Mereka dengan komorbid kita rekomendasikan untuk tetap working from home. Kalaupun memang perlu sekali ke kantor, silahkan datang, tetapi level proteksinya agak ditingkatkan sedikit. Misalnya level proteksinya begini, kalau kita bekerja misalnya 8 jam atau 6 jam, maka dia less than 4 jam. Kemudian kalau dia mesti yang bersangkutan sendiri juga misalnya begitu pulang dari sana harus mengganti semua bajunya, mandi dan lain sebagainya, itu harus dilakukan. Kemudian dia tetap mengontrol penyakit-penyakit primernya supaya ada di dalam keadaan normal, keadaan yang optimal. Itulah yang disebut dengan meningkatkan derajat imunitinya. Namun, kalau dari segi resiko, ya mereka adalah tetap lebih tinggi resikonya menjadi sakit dan menjadi bahaya, yaitu pneumonia, radang paru oleh karena COVID-19 dibanding dengan mereka-mereka yang tidak ada komorbid. Rekomendasinya tetap work from home. Ya. Oke, dokter, menarik nih, berarti sebenarnya rekomendasi dokter adalah sebaiknya di rumah aja ya, karena bisa penularannya sangat tinggi bagi mereka yang komorbidnya seperti tadi ya. Oke, saya lanjut dokter nih ke mengenai makanan nih dokter. Apakah kita boleh makanan yang sudah dipanaskan, sudah didinginkan, terus yang saya lanjut juga kita pesan makanan dari luar, dari restoran dan pasar, aman nggak dari penularan virus COVID-19 ini? Menurut dokter gimana? Kalau makanan di rumah kita dipanaskan, didinginkan, ya selama ini juga kita melakukannya begitu, aman-aman saja ya, asal itu masih diolah dan diproduksi di rumah kita gitu ya. Hanya ketika bahan mentahnya datang, itu hati-hati, karena kita tidak tahu, di pasar sekarang banyak yang confirm positif ternyata. Oleh karena itu, mereka-mereka yang belanja ke pasar, kalau bisa nitip, kenapa tidak? Kalau bisa nitip ya. Tapi kalau nggak bisa nitip, ya berarti begitu belanjaan itu datang, segala macam plastik bungkus dibuang, Anda cuci tangan lagi, kemudian bersihkan sayur dengan sekarang ada katanya pembersih sayuran, buah dengan bahan sabun, itu ada sekarang yang aman, itu silahkan dipakai. Tapi tetap prinsipnya adalah dengan menjaga kebersihan. Dengan air mengalir dan sabun, virus COVID-19 akan mati, gitu ya. Nah, jadi kalau makanan tadi itu yang seperti saya bilang, kita harus membawa perangkat makanan sendiri untuk amannya, kemudian langsung mencuci setelah kita pakai. Kalau kita menerima dari delivery, jangan memakai plastik dan kotak serta styrofoam delivery untuk tempat jadi piring kita. Harus dipindahkan dulu ke piring kita dengan metode tertentu, Anda cuci tangan dulu, baru Anda mulai makan. Jadi setiap memegang benda-benda nggak mungkin makanan kita semprot dengan desinfeksi, dengan desinfektan. Itu malah bahaya. Jadi makanan-makanan itu hendaknya dipesan makanan-makanan yang panas, yang katakanlah dari mie goreng yang dipanas dan beberapa menit kemudian akan disantap. Itu jauh lebih aman. Tetapi jangan menggunakan properti dari toko, gunakan properti Anda sendiri, pindahkan dengan cara yang baik pula. Cuci tangan Anda sebelum Anda mulai makan. Oke, terima kasih Dr. Frans. Informasi yang sangat memberikan kami yang jelas. Rekan-rekan partisipan, waktunya juga sudah mendekati pukul 6 sesuai dengan rundown. Kita harus selesai sebelum pukul 6. Tapi sebelum kami tutup, kami ingin mendapatkan mungkin kata pamungkas dari Dr. Lydia sama Dr. Frans, supaya nanti kami memang pada hari Senin itu sudah ready ataupun kami memiliki pengetahuan dan juga kesiapan yang cukup. Kami persilakan ke Dr. Lydia dulu, kemudian dilanjutkan sama Dr. Frans. Kata-kata yang penutupnya. Silakan. Silakan Dr. Lydia. Ya. Bapak Ibu semua dari Telkom Group yang akan bekerja mulai hari Senin. Saya mengucapkan selamat bekerja ya. Jadi tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu panik atau takut atau bahkan paranoid ya. Jadi
perusahaan pasti sudah menentukan langkah-langkah yang tepat mengikuti protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja ya. Jadi disiplin tadi melakukan protokol kesehatan. Bila ada rekan-rekan kerja yang lain mungkin lupa atau ya lalai, itu kita bisa ingatkan ya. Tidak perlu takut ya, tadi di atas ilmu pengetahuan kita punya Allah yang luar biasa ya, yang sanggup menjaga kita dengan luar biasa ya. Saya sendiri sebenarnya punya komorbid, tapi selama 3 bulan itu harus tetap bekerja. Dan puji Tuhan ya, Tuhan jagai rapid negatif, swab negatif. Saya pikir itu satu berkat yang luar biasa ya, karena masih kontak dengan ratusan pasien selama pandemik ini gitu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu gegabah, jangan gegabah juga ya. Tuhan akan jagai semuanya, kita berdoa sebelum masuk bekerja. Itu saja, puji Tuhan. Terima kasih Dr. Lydia. Untuk Dr. Frans, silakan. Iya, sama seperti Ibu Dokter tadi bilang, saya dokter spesialis paru, merawat pasien COVID-19. Ada 40-50 orang sudah saya rawat. Setengah dari mereka sudah menghadap, begitu ya. Dan saya harus memegang mereka, harus dekat kurang dari 1 meter dengan mereka. Ya, saya memakai hazmat. Kalau kita ikut dalam protokolnya, kalau kita ikut dalam kewaspadaan, tetap menjaga kesehatan, kita nggak akan kena kok. Jadi jangan jadi ini membuat kita jadi tidak berani ke sana kemari. Tuhan sendiri berfirman supaya kita jangan takut kan. Ya, roh penakut jangan ada pada kita gitu loh. Tetapi roh selengehan juga nggak boleh ada pada kita juga. Untuk itu saya pikir kalau Anda terapkan SMS, itulah yang paling baik sekarang. Jangan terlampau pede dengan kesehatan. Kalau ada sakit, mending potong gaji daripada Anda dirawat. Jadinya, lebih bagus istirahat 1 hari, potong cuti, ataupun kalau udah berlebih cutinya, potong gaji daripada nanti kita yang rentan untuk tertular. Jadi, selamat bekerja, tidak ada yang, tadi saya telah membagikan nomor telepon. Ya, kalau memang ada yang pusing dan ada yang mau tanya-tanya soal ini lebih jauh, mungkin tidak terjawab pada hari ini, silahkan WA saya secara japri. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lydia dan Dr. Frans. Terus terang dari saya pribadi, saya mendapatkan banyak masukan dan banyak hal-hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Frans dan Dr. Lydia, baik dari sisi persiapan secara fisik kita, kita harus SMS, tetapi juga kita harus memiliki mental, di mana mental kita harus percaya sama Tuhan Yesus, dan tidak perlu takut apabila kita memang sudah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun perusahaan di mana kita berada. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Lydia dan Dr. Frans atas waktunya kepada kami Binro Telkom Group, dan untuk selanjutnya rekan-rekan saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan belum kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke MC kembali untuk melanjutkan acara. Silakan Mbak Sita. Terima kasih Pak Richard, Dr. Frans, juga Dr. Lydia. Berhubung waktunya sudah terbatas, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, kita mau bersatu dalam doa, kita mau doa penutup. Bapak yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sesi kali ini. Terima kasih Tuhan, kami udah diingetin bahwa kuasa-Mu terlebih besar Tuhan daripada setiap ilmu pengetahuan, daripada setiap kekhawatiran kami. Biar kami mau berdoa buat setiap kami ada yang di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga tak lupa berdoa buat Dr. Frans, Dr. Lydia, dan juga semua dokter-dokter dan petugas medis yang berada di garda terdepan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jagai, Tuhan yang senantiasa bimbing untuk menyelesaikan setiap kasus-kasus yang mereka hadapi. Juga untuk Indonesia, kami perkatakan kesembuhan, kami perkatakan pemulihan buat Indonesia, biar di Indonesia boleh segera bebas dari COVID. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus. Kalau misalnya hari Senin, kami semua akan masuk, biar ada sukacita, ada damai sejahtera, kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya.
Bapak dan Ibu, akhir dari seminar kita, dan mudah-mudahan maksudnya kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya minggu depan, dan kalau misalnya ada sharing atau ada pertanyaan mungkin bisa nanti langsung menghubungi Dr. Franz, Dr. Lydia, dan juga bisa diskusi di grup Binroh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon Terima izin kasih Dr. Franz. Iya, Ya. tetap sehat, salam sehat untuk keluarga semua. Terima kasih. Terima kasih Untuk Dr. Franz, Dr. Lydia, mohon izin nanti materinya akan di-share, dibagikan ke seluruh karyawan Baik, Kristian. silakan. Memang Ya. yang hadir hari ini sedikit, tapi nanti kita akan share ke seluruh karyawan Kristian. Baik. Oke, silakan. Ya. Di Pak Saud. Masih. Pak Saud. Masih. Oh, kayaknya Pak Saud sudah live ya. Jadi Pak Saul, gimana ini hari Senin? Tadi pertanyaan tentang AC itu mempercepat. Memang bisa jadi. Dia kemarin kan di lantai 3 kan ada kena itu. AC kita GMP itu. Di GMP terpisah. Oh GMP ya, bukan TLT ya? ada yang di TLT. Lantai 51 TLT. Ya. Saya 41. Tapi saya belum ada pengumuman masuk kok. Kami sudah Padahal Sudah, Pak Bas kan dibilang kan seluruh band 1 dan band 2 harus masuk. Padahal band 2 itu rata-rata udah di atas hampir 50 tahun itu. Yang di atas 50 tahun malah banyak gitu loh. Nah itu gimana tuh? Nanti kalau nggak masuk, nggak. Yang kita tanya Pak Richard itu. Bisa izin ya. Pak Richard ini membuat aturan nih. Gimana tuh Pak Richard? Ya, HCM buat aturan, tapi masing-masing CV buat aturan sendiri-sendiri. Karena kita langsung mengadop yang dibuat oleh ini loh, yang oleh HCM. Jadi letter-let apa yang ditetapkan oleh HCM itu ya kita adop. Copy paste soal. Kenapa ya Richard selalu otomatis mute ya? Gak tahu nih, saya nih baru kali ini saya pakai ini cloud. Mungkin jangan-jangan Richard klik itunya, mute-nya. Barangkali. Enggak ya? Enggak tahu. Ini sekarang gimana? Clear? Sekarang enggak. Enggak, Pak Victor, kita bikin aturan tapi CFU kadang-kadang membuat aturan masing-masing gitu loh, Pak Victor. Biasanya kita nurut loh apa yang dibuat oleh HCM, nggak ada dirubah titik komanya itu. Karena supaya seragam dengan unit yang lain. Ya, contoh Latirek 2, Pak. Kita udah masuk sebulan kan. Bergiliran juga. Iya. Jujur kalau B2-nya full masuk. Karolus kan umur masih di bawah 30. Ya, senior-senior ini nih. Apalagi kalau dibilang tadi penyakit degeneratif itu ya perlu hati-hati. Jadi kalau menurut saya memang ya udah kita sepakat aja sama kawan-kawan semua. Ya harus sama kita disiplin. Harus disiplin. Saya di tempat saya itu saya udah bilang kalau ada yang nggak disiplin marahin, ada COVID Ranger-nya itu. Marahin saya bilang. Atau laporin ke saya bilang begitu. Karena ini untuk kita bersama kok. Nah, memang gitu juga. Ya ini masing-masing biasanya ya. Tapi kalau di kita suruh rapid test itu setiap 10 hari. Wajib